Cái im lì. Hả? Cái đã bên trên cái lên. Bên cái lên trên bên đường. Bữa à. Orang Medan kau. Muka orang Medan. Cik mana kau? Kau takut sama aku ya? Kau takut sama aku, Iwan. Tak berani kau, lawan kau. Lawan ah. Kau takut sama aku. Lawan gini dulu kau orang India. Orang Cina hitam kayak gini wajah. Dengar. Kembali lagi di Y News. Karena di Indonesia ini kayaknya sekali lagi ya, Y ini pasti ada. Berita Y dimanapun, kapanpun. Tapi Y itu kayaknya makin meningkat gak sih? Iya betul. Maksudnya tahun 2000 dulu ada nggak orang Y? Ada. Tapi belum terekspos dengan sosial media Tretan Muslim. Yuk. Ini ada berita Y pertama dari ini kriminal sih. Iya kan? Anak ini yang salah yang Y bukan perbuatannya tapi hukumannya. Kita baca dulu. Anak di Cirebon bacok pemotor, dihukum pidana, pengawasan dan azan maghrib sekali seminggu. Kenapa hukumannya positif gitu? Kenapa azan jadi hukuman? Ya itu masalahnya bro, kenapa azan menjadi hukuman? Dan harusnya kan baik. Bro. Dan harusnya kan yang orang terpilih loh yang boleh untuk mengumandangkan. Enggak kan itu muazin. Muazinnya kan harus orang terpilih. Benar. Kan? Maksud gue nggak boleh orang sembarangan loh. Iya dari kriterianya apa kalau dari yang lo inget? Ya kalau zaman Nabi dulu Nabi memilih Bilal itu dia suaranya enak. Kayak yang penyanyi. Padahal kan ada Bilal Indra ini. Suaranya juga enak kan? Iya dia Bilal padahal dia tuh budak kalau nggak salah ya. Tapi Nabi tidak memandang status sosial. Yang penting dicari yang enak. Nah pembacok orang ini enak belum tentu tepat sasaran iya karena dia. Tapi ternyata anaknya di bawah umur Slim. Lah iya, tapi kan tetap kriminal Bang Bacok, Bro. Gini deh. Ini yang memutuskan hukuman ini siapa? Coba kita. Majelis Hakim. Majelis, aku kira ini mediasi warga yang restoratif justice keluarganya oke gini udah deh. Tapi yang dibacok selamat atau luka parah atau gimana? Selamat, oke. Atau mungkin keluarganya juga udah ikhlas juga kali. Benar. Ya, coba atas nih. Anak tersebut, coba kita lihat ya, anak tersebut diajak temannya untuk minuman beralkohol. Setelah itu mereka mengambil sebuah sajam yang disembunyikan di kebun diduga untuk tawuran. Lantaran tidak ada respon soal tawuran, mereka memutuskan pulang menggunakan sepeda motor. Di jalan pulang, motor mereka hampir menabrak motor lain. Mungkin kayaknya mabok deh. Iya. Sang pengendara meneriaki ke arah anak tersebut dan anak itu menganggap hal itu sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Anak itu langsung menghampiri korban dan melakukan penganiayaan. Tapi saat hendak kabur, anak itu ditahan oleh korban dan kemudian diamankan warga dan polisi. Ya berarti mungkin nggak tahu parah apa enggak ya. Tapi ini emang orang mabuk tuh emotion tuh emang. Tergantung alkohol ya, itu kan gini. Alkohol lord juga selain drug lord, alkohol lord. Jadi gini sebenarnya, efek setiap tipe minuman ke setiap orang beda-beda. Dan menurut gua, itulah makanya lebih baik mabuk di tempatnya. Iya, tapi kan meskipun dia mabuk di tempat, kalau pulang emosi. Di tempatnya maksudnya di klub. Oh di klub. Karena kan outputnya kan paling cuman ke DJ, pergaulan bebas. Iya. Tapi tidak membacok. Iya, tapi ini kurangnya klub menurut saya. Jadi kita harus memperbanyak klub. Yang harus dilarang alkohol ya, bukan main klub. Alkohol nggak boleh dilarang kan bayar pajak. Bukan. Loh. Kalau dia di warga, dia mabuknya di mana? Di kebun nih kalau di kebun lo apa yang lo harapin mabuk di kebun bangsat? Jangankan mabuk ya.
Orang diem di kebun aja, Slim. Emosi. Emosi dia pasti tiba-tiba mau bacok orang aja. Itu mah bukan kayak misalnya dia diem di kebun nih. Udah gitu dia di ghosting soal tawuran, iya kan? Iya. Dia udah naruh nih. Iya. Udah naruh saja kita mau tawuran. Yes. Udah ke kebun, diem. Bangsat lah, kan gak jadi nih. Emosi dia. Oh, ditambah lagi minum. Oke, jadi orang mabuk nih mungkin kalau dia chill, nggak ada trigger, Iya. nggak bad trip mungkin ya. Betul. Kok tahu saya, maksudnya Coki sering, Betul. sering cerita. Ya. Tapi memang jujur di klub juga ada orang berantem. Nah ini klub juga ada. Tapi tidak dibacok. Capetan pala gitu aja. Botol dipecahin. Tapi intinya sebenarnya. Di klub mahal, di klub murah juga. Kita waktu itu sama Sam ya, sama tim ke klub yang di Surabaya. Bau. No comment kalau itu. Karena nggak bisa disampaikan ke warga, tapi Ya. di klub di Surabaya juga. Kan kita mau syuting Boger tuh. Boger sama ada Sultan. Kita pengen tahu kehidupan udah kayak Vice gitu bro. Meneliti ke dalam. Kan nggak enak kan duduk, nggak ada tempat duduk. Akhirnya kita ya udah buka botol. Kayak kalau di klub buka botol kan Ya. Ini buka ceret tuh. Oh. Jadi Itu kearifan lokal nggak apa-apa seru. minumannya ditaruh di ceret. Warnanya kayak pertamax tuh gitu. Bangsat. Speakernya bagus nggak? Nggak, gue penasaran. Dan Sengnya getar nggak klubnya? nggak sampai seng. Oh, oke. Cuma maksudku yang mungkin buka botol di klub tuh di sofa kan. Iya. Ini di kursi kayu. Kursi mie ayam gitu. Udah gitu minumannya diceret. Ya Allah. Tapi Slip, menurut gua setidak gini, yang namanya kejadian tidak diinginkan dimanapun bisa terjadi. Iya benar. Tapi setidaknya kalau di tempat minumnya langsung ada security yang Oh. bisa langsung melerai sebelum itu terjadi jadi terlalu berlebihan. Iya. Kalau di kebun kan susah. Paling cuma ada nyamuk. Sulit lah. Makanya ini kita ada juga spesial ya. Sebelum ini kita Ya. bahas hukumannya yang tadi lagi. Ya. Nih, majelis hakim, ini berarti kan majelis di dalam sebuah sidang menjatuhkan pidana 6 bulan. Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani Ya. dengan syarat anak tersebut menjalani pengawasan. Oh, diawasi. Ini Ya. tahanan rumah gitu Ya. kan. Dan tidak melakukan kembali. Hakim Ya. juga memberikan syarat khusus pada sang anak, yakni kewajiban melakukan kegiatan keagamaan, yakni mengumandangkan azan maghrib 1 kali dalam 1 minggu. Ya. Dan juga mengikuti pembelajaran Al-Quran selama 3 kali seminggu dalam sebulan. Oke. Mungkin ini kayak social work, kalau di luar negeri kan social working. Social work. Tapi sebenarnya menurut gue ya, kalau dia anak 16 tahun, tapi mungkin juga kan kita nggak tahu lukanya semana juga ya, Slip. Iya. Mungkin juga dibacok ini kan kalau di pikiran kita dibacok tuh nancep kayak ini loh. Nggak bisa ditarik gitu ya. Evil Dead yang Jason 13, Friday 13 yang Ya, cekrek begitu. Tapi kan kita nggak tahu. Mungkin dia luka, tapi lukanya separah apa kita nggak tahu. Karena Oke. orang yang dibacok sempat menahan anak Malah ini. yang nangkep korbannya. Betul. Oke. Berarti mungkin cuman ya kita nggak tahu ya. Tapi apapun itu kita berharap. Tidak terlalu fatal mungkin ya. Tapi apapun itu kita berharap supaya anak ini berubah. Berita. Dari satu negara yang ini adalah salah satu origin Y juga sih. Negara origin Y. Kita akan ada episode khusus nanti Y. Tapi tidak sekarang ya. Tidak sekarang. Nanti akan ada Karena satu di episode khusus. IG saya, save-savean folder saya India Y. Itu Iya. banyak banget. Mulai dari anak-anak salto, Iya. motor dimasukin lumpur. Itu Betul. banyak sekali. Oke, tapi ini bukan anak salto, tapi Kita lihat saja dulu videonya. videonya kita Ini. start. Tolak kambing kurban, masa Hindu di India bawa babi sebagai bentuk protes. Why, India. Kenapa? Kenapa sih mereka ini kayak gini? Enggak kan di sana agamanya ini bro, kan Hindu. Misalnya ada yang ini, Hindu India ya, karena Hindu kita beda. ya saya. Setiap Hindu tuh beda. Oh, ini Hindu India. Ini Hindu India. Oke. Jadi Ya, supaya kita nih jelas juga nih disclaimer-nya nih, Ya, ya, biar ya. nggak ada ini nih. Tidak menyerang satu Iya, agama ya. Ini orang Hindu yang di India. Orang Dan Hindu ini yang pun di India. oknum ya. Iya, Walaupun walaupun agak banyak ya. Ini banyak banget tuh. iya betul. Sampai kita nggak tahu mana yang kurban, mana yang bawa babi nih. Tapi gini deh menurut gua. Silakan ini mau disensor atau enggak terserah ya. Ya. Terserah ini mau disensor atau enggak. Itu kan ada yang bawa babi, ada yang bawa kambing. Hmm. Terus ada kerusuhan, isinya orang India semua. Hmm. Mana yang paling bau? Orang Indianya, babinya,
atau kambingnya? Coba lo jawab. Ini harus masuk segmen no comment ini bro. No comment ini bro. Enggak, saya nggak tahu ya. Saya bukan warga India, tapi bukannya yang di Hindu yang dilarang itu sapi ya? Yang maksudnya didewakan sapi ya? Kenapa kambing juga? Gua nggak tahu. Gua soalnya bukan orang India cuy. Gua nggak tahu. Coba siapa tahu ada. Tapi gua kasih tahu sejarahnya dulu Slim. Jadi dulu ini kita sesi sejarah Why News Education. Ini adalah segmen edukasi. Oke. Jadi dulu India dan Pakistan itu satu. Oke. Dulu India dan Pakistan itu satu dan mereka itu pisah setelah Mahatma Gandhi dibunuh. Mahatma Gandhi itu kan jadi gini, Pakistan itu isinya mayoritas Muslim, ya. Hindu itu isinya mayoritas India isinya mayoritasnya Hindu. Okay. Mahatma Gandhi walaupun dia orang Hindu, dia sangat baik dengan saudara-saudara Muslim. Oh. Jadi dia adalah pemersatu India pada saat itu, Pakistan dan India. Yeah. Ini pemersatunya. Tapi Mahatma Gandhi itu ditembak sama salah satu followersnya yang ekstremis Hindu karena dianggap terlalu permisif dengan teman-teman saudara-saudara mereka yang Muslim. Jadi saat Mahatma Gandhi itu di-assassinate, jedar, barulah itu mereka pisah karena teman-teman dari Pakistan merasa tidak bisa diwakili. Jadi memang makanya sampai sekarang Pakistan perselisihannya itu masih kencang. Iya, Pakistan dan India tuh masih berantem. Jadi itulah ceritanya. Jadi gua rasa ini bukan masalah baru. Bukan masalah baru dan juga bukan masalah binatang yang dikorbankan, tapi memang sudah identik, ribut aja ya? Memang udah ribut. Karena kalau yang agama ini identik nasionalisme ini, makanya Kashmir kan gak selesai. Jadi itu sebenarnya itu makanya mereka tuh sangat sensial. Jadi kan ini India, terus ini Pakistan, di tengahnya kan ada tanah Kashmir. Kashmir itu kan yang selalu rebutan sengketa kan. Orang Pakistan merasa itu punya Pakistan, orang India merasa itu punya. Jadi emang keributannya tuh di mana-mana. Betul, dan akhirnya karena mereka itu marah-marahnya udah dari lama banget, udah berurat berakar, jadi ke etnis dan ke agama. Jadi itulah, makanya kita harus jauhkan diri kita dari kebencian-kebencian rasial seperti itu. Nggak baik. Subhanallah. Nggak baik. Baik. Itu pesan moral acara ini, Pak. Lo nggak apa-apa, itu harus dinetralin, cuy. Iya benar. Harus dinetralin. Tapi bagian ente netral dipotong. Loh. Oke, lanjut. Ini ada lowongan pekerjaan. Ini ada info lowongan pekerjaan. Ya. Ini dia dari rekan kita. Oke guys, jadi sekarang saya akan membacakan info lowongan pekerjaan internasional. Terima kasih rekan di studio. Saya Ella. Oke. Kami dari Luar. Saat ini saya akan membacakan informasi lowongan pekerjaan di beberapa wilayah Afrika. Di Lagos, Nigeria, terbuka lowongan di bidang retail, administrasi, dan layanan pelanggan. Pelamar diminta memiliki kemampuan dasar komunikasi dan siap bekerja dalam sistem shift. Di Nairobi, Kenya, terdapat kesempatan kerja di sektor teknologi, digital, dan kreatif seperti konten kreator dan sosial media admin. Kemampuan dasar komputer menjadi nilai tambahan. Kinshasa di Republik Demokratik Kongo dibutuhkan tenaga kerja di bidang konstruksi, logistik, dan pelayanan lapangan. Pengalaman tidak selalu wajib, namun kesiapan kerja menjadi prioritas. Pihak penyedia kerja menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa keaslian informasi lowongan kerja dan menghindari penipuan ya guys. Kalau Covid kerjanya apaan? Parkiran. Itu dia. Silakan cari kerja. Infonya udah valid dan dari orang-orang yang valid ya tadi ya. Betul. Tapi karena menurut gue ya sekarang ya pekerjaan apapun harus diambil. Benar. Sekarang indeks ekonomi semua naik, dolar naik, Pertamax naik. Ya pertama udah naik ya? Udah naik cuy. Dari 12.000 jadi 16.000. 16.000? Jadi 16.000. Mending naik UFO kemana-mana. Dan jangan lupa nonton Vovo 9 Juli. Vovo 9 Juli. Enggak. Kalau pertama 16.000. Ya. Dulu kan kita sering ngecengin Adri. Komen orang juga Adri pengambil hak orang miskin. Iya. Karena dia masih pakai Pertalite katanya. Ya. Berarti harganya makin Adri pakai Pertalite. Betul. Oh enggak, dia udah mobil listrik sekarang. Anyway, Pertalite-nya masih sama. Ya.
solarnya masih sama. Berarti yang naik ini cuman Pertamax Turbo sama Pertamax. Tapi nggak apa-apa lah menurut gue ya. Gue tuh kalau Pertamax naik tuh orang kan jadi dipaksa untuk mobil-mobil kan jadi polusi jadi berkurang. Iya kan Pertalite yang penyebab polusi. Iya. Jadi maksud Anda penyebab polusi itu kendaraan ya itu kan miskin. Anda yang ngelempar isu. Anda gitu. ada rekamannya. Gitu, ada rekamannya. Oke, jadi kita mundurin nih. Nah, Joki yang ngomong. Joki saya menambahi kenapa saya semua. Jadi maksud Anda kayak HRV yang mobil-mobil 400 juta ke atas itu tidak memberikan. Kan memang secara data itu ada Omobi TV, coba setel. Ada kan memang mereka mobil tapi LCGC malah lebih irit ya kayaknya. Iya. Sebenarnya tergantung tujuan Anda. Kalau gue mending kita bike to work aja deh menurut gue. Bike to work, cu. Bro, bike to work itu bro. Kalau ente jauh minimal ente pakai sepeda road bike. Itu pun 50 juta. Itu udah bisa DP 4 Agia ente bro. Atau kita gini aja. Beca Cina. Beca Cina yang mana? Orang. Itu masuk akal itu. Gini pegang gini, belakangan. Udah siap Pak? Mulai dari nol ya. Nanti kan dia pakai Garmin, habis itu biar dihitung langkahnya, satu langkah 500 perak. Daripada Anda Strava Anda hanya buat pamer. Yes. Mending Anda menghasilkan dari beca Cina. Tapi iya beca Cina. Kamu kok fotonya begini-begini terus. Beca Cina. Yeah. Tapi nanti dari BSD kan. Mau kemana Pak? Saya mau dari BSD. Saya mau ke Kemang. Tapi itu oke loh. Nggak ada oke maksud jalanan. Di Alaska aja satu gini. Itu di Alaska. di Toljor. Coba beca Cina lewat Ciledug. Beca Cina di Jepang aja itu yang nari orang cewek Jepang tuh nari gitu ya karena jalanan bagus, udara dingin. Aduh, nggak pernah lihat ojol keringetan. Enggak. Tapi kalau misalnya beca Cina macet, itu kan sosialisasi ngobrol. Iya kan? Halo Pak. Gitu ngobrol. Klaksonnya gimana? Minggir. Minggir lah. Saya minggir. Gitu. Kenapa? Silakan kalian tonton semua video. Coki setiap impersonate orang Jawa, logat Jawa itu pasti pekerjaan beca Cina, apa gitu. Iya. Kuli gitu pasti tiba-tiba langsung waduh. Iki piye? Bahkan kita ekspedisi setan pun pas jadi pemerankan Kuli dia gimana? Yang mana? Adegan kita waktu itu. Kerja apa? Waduh, bahayo gitu. Itu kan jadi orang Pontianak itu bahayo. Oke, langsung kita masuk segmen no comment. Jadi kita ingatkan kembali segmen no comment ini adalah kita hanya boleh melihat, hanya boleh membaca, bahkan kita tidak boleh mengeluarkan nada saat membacanya. Kita nggak boleh baca. Ekspresi juga nggak boleh. Nggak boleh, kita harus diem. Oke. Kita diem aja, kita lihat. Ini dia. 3, 2, 1. Sekelas TNI Boti. Ntar pas ditanya gini, apa tujuan kamu mau ngabdi di negara ini? Siap, harus ada boleh di rodong. Oke. Saya mau memprediksi ini pasti nanti cowoknya nih pangkatnya sampai ke Mayat.